kita laksanakan saat ini, tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita ketika bangun di pagi hari waktu subuh dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, terbebas daripada penyakit wabah yang menakutkan, virus corona yang makin kesini makin menjadi-jadi. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hidup, bangun di pagi hari, menghirup udara yang bersih, menghirup udara yang sejuk di pagi hari, di subuh hari. Para ulama ditanya kenapa udara pagi hari itu, udara subuh itu begitu bersih, sejuk dihirup. Itu karena belum terkotori oleh napas-napas orang munafik yang enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita dalam mengisi sisa hidup kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan manusia yang paling baik oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sabdanya, ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Siapakah manusia yang paling baik itu? Dijawab oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling baik itu ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa orang yang diberikan umur panjang, tetapi dia mengisi waktu umur panjangnya itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah, dengan kebaikan-kebaikan. Dia isi sisa umurnya dengan amal kebajikan. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia, kata baginda Rasul, man tala umruhu, orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rambutnya mulai memutih, giginya mulai tanggal. Wa syarru amaluhu, tetapi dia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalnya buruk, siang malam bermaksiat kepada Allah, bermain judi, mengkonsumsi narkoba, berzina, na'udzubillahi min dzalik. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib berwasiat agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah takwa sebagai hiasan hidup kita sehari-hari, agar kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingatlah, yang paling mulia di sisi Allah bukan orang kaya. Yang paling mulia di sisi Allah bukan yang kebunnya lebar, tetapi yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan 3 golongan manusia yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 kelompok manusia yang akan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Matan hadisnya, salah satu kulluhum, ada 3 golongan, kulluhum semuanya, dhaminun 'ala Allah, mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In asya ruziqa wa kufiya, jika dia hidup, dia akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kufiya,
dan hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in mata, dan jika dia mati meninggal dunia, adkhalahul jannah, dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu beruntung tiga golongan orang tersebut. Hidup di dunia diberi rezeki dan dicukupi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jika dia meninggal, mati dia, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah ketiga golongan orang tersebut? Yang pertama, man dakhala baitahu bisalam, orang yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengucapkan salam. Ada orang maupun tidak ada orang, kita masuk ke rumah kita, ada orang maupun tidak ada orang, ucapkan salam, assalamualaikum. Kalau ada orang di rumah kita, tentu menjawab waalaikumsalam. Kalau tidak ada orang, insya Allah malaikat yang akan menjawab salam kita. Masuk ke rumah kita saja, rumah sendiri kita mengucapkan salam, apalah lagi kalau kita datang ke rumah orang, tentu lebih-lebih daripada itu kita tebarkan salam. Orang yang pertama yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, orang yang mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, man kharaja ilal masjidi fa huwa dhaminun Allah. Orang yang keluar dari rumahnya ilal masjidi, ke masjid, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita keluar dari rumah menuju rumah Allah yang mulia, masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa dhaminun Allah. Orang tersebut mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala jika hidup diberikan rezeki dan dicukupi kehidupannya, jika mati dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pergi ke masjidnya untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya sekedar tidur, bukan hanya sekedar mengambil air, bukan hanya sekedar buang air, maaf cakap. Tentu kita ke masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, masyarul muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang mendapat jaminan daripada Allah, man kharaja fi sabilillah, siapa orang yang keluar di jalan Allah, khuruj di jalan Allah, berjihad fi sabilillah, menuju medan perang. Jika dia di dalam medan perang itu hanya ada dua, satu dia terbunuh syahid di jalan Allah, atau dia pulang dengan membawa kemenangan. Itu orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama tafsir hadis menjelaskan, termasuk jihad fi sabilillah ialah orang yang menghadiri majelis ilmu, berkumpul datang di majelis ilmu, maka dia jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkumpul di majelis zikir, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang termasuk orang yang sedang berjihad di jalan Allah? Orang yang mencari nafkah, keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tiga tersebut diantaranya adalah orang yang khuruj, yang keluar dari rumahnya untuk beribadah kepada Allah, untuk berjihad di jalan Allah, untuk mencari nafkah anak istrinya, dia nafkahi. Ini termasuk jihad fi sabilillah. Tetapi jangan lupa ketika kita keluar dari rumah, kita membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita dianjurkan baca doa tersebut? Kata baginda Rasul, orang yang keluar dari rumahnya membaca doa, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis baginda Rasul, idza kharajar rajulu, apabila seorang keluar dari rumahnya, min baitihi, dari rumahnya, faqala, maka dia mengucapkan doa, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu, maka malaikat berkata kepada orang tersebut waktu itu, hudita, engkau telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kufita, engkau telah dicukupkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa mukita, engkau telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selamat. Sekarang ini kan lagi musim wabah. Setiap kita keluar rumah baca doa tersebut agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan lagi musim orang gila mengejar-ngejar orang soleh. Para ulama dikejar-kejar, mau dibunuh. Tengoklah di Lampung, Syekh Ali Jabir ditikam oleh seorang pemuda. Tengoklah di Sumatera Selatan, ada seorang imam masjid lagi imam sholat, melaksanakan sholat, ngimami sholat, dibacok oleh jamaahnya. Naudzubillah. Maka jamaah sidang Jumat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan putus ketika kita keluar rumah, bacalah doa bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah, agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, setan pun enggak mau ganggu kepada orang yang keluar rumah membaca doa tersebut. Karena hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, fatatannaha lahu syayatin, setan lari, enggak mau mendekat kepada orang yang membaca doa tersebut. Fa yaqulu lahu syaitan akhar, maka berkata salah satu daripada setan, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa qubiya wa wuqiya, bagaimana kita akan mengganggu, bagaimana kita akan menggoda kepada orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, kepada orang yang sudah dicukupi hidupnya oleh Allah, kepada orang yang dijaga hidupnya oleh Allah. Gak mampu kita mau menggoda. Fatabiru ya ulil absar, ambillah iktibar wahai orang-orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna